Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang pertama sampai di antariksa adalah Yuri Gagarin yang notabene ateis, dan ketika yang pertama sampai di permukaan bulan adalah Neil Armstrong yang juga bukan seorang muslim. Pada bulan Juli tahun 1969 umat Islam tidak perlu gempar, karena yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kamu yang mampu untuk meninggalkan gaya tarik bumi adalah ya ma'syaral jinni wal ins, wahai masyarakat jin dan manusia. Dijanjikan kepada mereka seluruhnya, kepada kita seluruhnya tanpa pilih-pilih. Di sini letaknya kehebatan Islam sebagai suatu agama yang avant-garde, agama yang mendahului zamannya, agama yang mengenal toleransi dari sejak semula. Tidak ada agama seperti agama Islam dalam persoalan toleransi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Baqarah ayat 251 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. La ikraha fid din. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama. Jelas Islam ini bukan agama supermi, dikasih 3 bungkus supermi lalu pindah agama. Tidak, Islam tidak akan menawarkan. Islam akan menawarkan siratal mustaqim, jalan yang benar. Islam tidak menawarkan sesuatu kebendaan. Tidak ada dalam Islam. Mau masuk Islam tepuk dada tanda selera, tapi jangan dipaksa-paksa. Para fuqaha, para ahli, para alim ulama dalam Islam mengatakan sesungguhnya merupakan dosa yang sangat besar bagi seseorang muslim memaksa seorang non muslim untuk menjadi muslim, karena keislamannya itu nanti adalah keislaman munafik, dan Islam paling sengit terhadap segala yang berbau munafik. Kalau kita merujuk kembali kepada apa yang pernah dikatakan oleh filosof Inggris Bertrand Russell yang mengatakan, indeed of all religions, Christianity is the most intolerant. Sesungguhnya dari semua agama yang ada di dunia ini, yang paling tidak toleran bukan agama Islam, tetapi adalah agama Kristen. Dan ini dikatakan oleh seorang non-Muslim. Ini bukan dikatakan oleh seorang muslim, tetapi seorang non-muslim yang secara objektif mengatakan, of all the religions there are in this world, the most intolerant is Christianity. Karena apa? Karena Islam punya pede yang sangat luar biasa, percaya diri, confidence, karena ini adalah dinil haq. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkata, walau syaa rabbuka la amana man fil ardh kulluhum ajma'in. Dan jika Allah menghendaki, niscaya berimanlah semua yang berada di permukaan bumi ini. Tetapi tidak semuanya. Oleh sebab itu kita dapat mengatakan sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kamu adalah ummatan wasat. Wahai umat Islam, kamu adalah umat yang berada di tengah-tengah, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tidak radikal kiri, tidak radikal kanan, tidak fundamentalis kiri, tidak fundamentalis kanan. Kita berada di tengah ummatan wasat. Segala tindak tanduk kita tidak pernah berlebih-lebihan, tetapi hanya berpada-pada. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika junjungan kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam kepada orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy di Makkahul Mukarramah, beliau mendapat tantangan yang sungguh sangat luar biasa. Bukan karena beliau meminta kepada orang-orang jahiliyah agar
menghapuskan dan memusnahkan berhala-berhala yang mereka sembah. Bukan karena itu. Barangkali juga bukan karena Rasulullah SAW mengatakan Islam mengharamkan penguburan hidup-hidup anak perempuan. Barangkali juga bukan karena Rasulullah mengatakan Islam menghendaki agar kamu memperlakukan perempuan-perempuan kamu sebagai lapis, sebagai pakaian kamu. Maksudnya yang terdekat dengan kamu, sebagaimana seorang istri dengan seorang suami. Jangan perlakukan perempuan sebagai harta dan hak milik yang bisa diwariskan kepada orang lain. Hargai kehormatan seorang perempuan, bukan. Tetapi mereka sangat berkeberatan ketika Rasulullah SAW membawa firman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi amwalihim haqqu lisa'ili wal mahrum. Sadaqallahu azim. Pada harta-harta mereka, pada kepunyaan mereka ada bagian dari mereka yang tidak mampu, yang meminta-minta, lisa'ili wal mahrum, dan mereka yang tidak meminta-minta karena perasaan barangkali harga diri, dia malu untuk meminta, padahal dia sangat membutuhkan, sangat memerlukan. Kewajiban seorang muslim untuk menyantuni muslim lainnya, ini adalah teori dan hukum ekonomi yang tidak ada bandingnya. From whom Allah has been given, Allah is expected. Itu Islam. Dari mereka yang telah banyak diberkahi oleh dengan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak pula yang dituntut dari mereka. Tidak ada makan sendiri dalam Islam. Jadi kalau orang bicara mengenai persoalan Karl Marx dengan teorinya, to each according to his need, from each according to his ability, itu semuanya basi, sudah ada di dalam Islam. Wa fi amwalihim haqqu lisa'ili wal mahrum. Wal mahrum, orang-orang yang mempunyai keperluan tapi tidak mau meminta. Dan bukan hanya orang saja ini dapat Islam, bukan orang saja, tetapi segala makhluk. Jadi kalau kita melihat seekor kucing kelaparan, kita kasih makan. Kita melihat seekor burung kelaparan, kita kasih makan. Inilah Islam menunjukkan compassion. Ar-Rahmanur Rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kami utus engkau ya Muhammad sebagai rahmat untuk sekalian alam? Dan rahmat ini harus ditunjukkan dalam perbuatan kita. Tadi malam mungkin ada di antara hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sempat menyaksikan suatu acara di televisi di mana saudara-saudara kita seiman muslim di Mesir, di Yordania memperlakukan domba-domba yang akan disembelih dengan kekasaran yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Islam tidak bisa menerima ini dan kita harus bantu untuk otokritik dalam hal ini. Biarpun itu dilakukan oleh saudara-saudara kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang bertakwa, ucapkan kata-kata untuk memunculkan yang benar, dan kebenaran itu qulul haqqa walau kana murran, sebutkan yang benar biar bagaimana pahitnya, bahkan kalau itu perlu terhadap diri kamu sendiri. Ini merupakan pesan dan kewajiban kita. Kita melihat tindakan yang sangat tidak manusiawi yang niscaya tidak akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita telah memperlakukan makhluknya dengan begitu kejam. Rasulullah SAW pernah mengatakan, niscaya perempuan itu akan masuk ke neraka. Ketika ditanyakan, ya Rasulullah, apa sebabnya? Dia mengurung anak kucing di dalam kamar tanpa diberi makan, tanpa diberi minum. Kekejaman terhadap seekor anak kucing sudah cukup menjadi paspor untuk masuk ke neraka Jahannam. Ketika pada suatu kali Rasulullah SAW melihat seseorang menarik himar, yaitu keledainya, dan Rasulullah bertanya, oh fulan, mau